Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nindi Ivana Lasa, NIM 194111087, kelas Farmasi C, semester 4, Fakultas Kesehatan, Prodi Farmasi, Universitas Citra Bangsa. Di sini saya akan menjelaskan materi kuliah fitokimia mengenai ekstrak cair-cair. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian ekstraksi. Ekstraksi adalah pemisahan satu atau beberapa bahan dari suatu padatan atau cairan dengan bantuan pelarut, atau dapat pula dikatakan ekstraksi merupakan proses pemisahan satu atau lebih komponen dari suatu campuran homogen menggunakan pelarut cair sebagai sprentingan. Pemisahan terjadi atas dasar kemampuan larut yang berbeda dari komponen-komponen dalam campuran. Berdasarkan bentuk campuran yang diekstraksi, ekstraksi dibagi menjadi dua. Yang pertama, ekstraksi padat cair, dan yang kedua, ekstraksi cair-cair. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai ekstraksi cair-cair. Ekstraksi cair-cair adalah pemisahan yang digunakan untuk mendapatkan senyawa dalam campuran fase cair dengan pelarut cair. Ekstraksi cair-cair dalam dunia farmasi sama dengan kromatografi cair-cair, di mana kromatografi cair-cair adalah kromatografi pembagian di mana terjadi partisi terjadi antara fase gerak dan fase yang kedua-duanya zat cair. Dalam hal ini, fase diam tidak boleh larut dalam fase gerak. Umumnya fase diam yang digunakan adalah air, dan fase gerak yang digunakan adalah pelarut organik. Ekstraksi cair-cair atau liquid extraction dan solvent extraction. Solut dipisahkan dari cairan pembawa atau diluent menggunakan solvent cair. Campuran diluent atau solvent ini adalah heterogen, yaitu immiscible dan tidak saling campur. Jika dipisahkan terdapat dua fase, yaitu fase diluent atau randivinat, yang kedua itu fase solvent atau ekstrak. Perbedaan konsentrasi solut di dalam fase dengan konsentrasi pada keadaan kesetimbangan merupakan pendorong terjadinya pelarutan atau pelepasan solut dari larutan yang ada. Gaya dorong atau driving force yang menyebabkan terjadinya proses ekstraksi dapat ditentukan dengan mengukur jarak sistem dari kondisi kesetimbangan. Selanjutnya yaitu prinsip kerja. Prinsip kerja ekstraksi cair-cair adalah pemisahan senyawa yang mempunyai perbedaan kelarutan pada dua pelarut yang berbeda. Dalam hal ini, ekstrak cair-cair digunakan untuk memisahkan satu atau lebih senyawa menggunakan dua pelarut yang tidak saling bercampur, di mana senyawa akan terdiskusi di antara dua fase sesuai dengan derajat kelarutannya, yang kemudian masing-masing jenuh terjadi pemisahan. Prinsip distribusi ini didasarkan pada distribusi zat terlarut dengan perbandingan tertentu antara dua fase pelarut yang tidak saling bercampur. Batasannya adalah zat terlarut dapat ditransfer pada jumlah yang berbeda dalam kedua fase terlarut. Teknik ini dapat digunakan untuk preparatif, pemurnian, dan serta analisis pada semua kerja. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai prosedur kerja ekstrak cair-cair. Yang pertama, ekstrak kental yang diperoleh dilarutkan dengan etanol secukupnya, kemudian dilarutkan dengan pelarut N-heksana dan dimasukkan ke dalam corong pisah. Yang kedua, ekstrak yang tidak larut ke dalam air maupun campuran metanol air. Yang ketiga, proses ekstraksi selanjutnya menggunakan teknik partisi, yaitu mengekstraksi suspensi ekstrak metanol air dengan pelarut N-heksana menggunakan corong pisah yang diletakkan pada sebuah statif untuk memudahkan terjadinya pemisahan. Yang keempat, partisi dilakukan berulang kali sehingga peroleh ekstrak N-heksana dan setelah diuapkan pelarutnya diperoleh ekstrak kental. Yang kelima, sisa ekstrak metanol air diuapkan sampai semua metanol habis menguap. Yang keenam, kemudian bagian ekstrak air yang tersisa dipartisi berulang kali dengan menggunakan pelarut kloroform atau N-butanol jenuh.
Yang ketujuh, hasil partisi kloroform atau N-butanol jenuh ini setelah diuapkan pelarutnya diperoleh ekstrak kental kloroform atau N-butanol. Selanjutnya yaitu ekstraksi cair-cair berkesinambungan atau continuum. Ekstraksi cair-cair continuum menggunakan pelarut pengekstrasi yang tidak saling campur dengan cairan bahan yang diekstraksi. Ada dua ekstraksi, yaitu yang pertama, ekstraksi cair-cair dengan massa jenuh pelarut pengekstraksi lebih besar daripada massa jenis cairan bahan atau air. Yang kedua, yaitu ekstraksi cair-cair dengan massa jenis pelarut pengekstraksi lebih kecil daripada massa jenis cairan bahan atau air. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai ekstraksi cair-cair dengan massa jenis pelarut pengekstraksi lebih besar daripada massa jenis cairan bahan air. Yang mana mekanisme kerja ekstraktor Werle adalah pelarut yang lebih berat seperti air menetes melewati cairan yang diekstraksi sambil membawa substansi yang dicari menuju bagian bawah ekstraktor tersebut dan melewati pipa pengalir. Ekstrak menuju labu penampung ekstrak. Penampung ekstrak dipanaskan dengan penangas sehingga menguapkan pelarut. Prosedur penggunaan ekstraktor Werle. Yang pertama, rangkaian peralatan ekstraktor Werle. Yang kedua, sebagian pelarut pengekstraksi dituangkan ke dalam ekstraktor sampai ada yang masuk ke dalam pipa pengalir ekstrak. Yang ketiga, bahan yang akan diekstraksi dituangkan sedikit demi sedikit ke dalam ekstraktor dengan memperhatikan tetap adanya pelarut dalam ekstraktor. Yang keempat, penambahan bahan yang diekstraksi dan pelarut pengekstraksi diteruskan secara bergantian sampai bahan yang akan diekstraksi telah dimasukkan. Yang kelima, pendingin dipanaskan dalam aliran air, dijalankan dalam labu penampung, dipanaskan, maka terjadi penguapan dan pengembunan pelarut pengekstraksi. Yang keenam, ekstraksi diteruskan sampai warna cairan ekstrak pada pipa pengalir ekstrak tidak berubah, kemudian ekstraksi dapat dihentikan. Kelemahan dan keuntungan penggunaan ekstraktor Werle. Kelemahannya, penggunaan ekstraktor Werle adalah tidak dapat digunakan untuk zat termolabil. Yang keuntungannya, penggunaan ekstraktor Werle adalah dengan pelarut yang sedikit akan dapat diperoleh substansi yang relatif banyak. Selanjutnya yaitu ekstraksi cair-cair dengan massa jenis pelarut pengekstraksi lebih kecil daripada massa jenis cairan atau bahan air. Mekanisme ekstraktor Kutscher-Staudel adalah pelarut yang lebih ringan daripada air, misalnya eter, N-heksana, dan lain-lain, yang ada dalam labu penampung ekstrak bisa dipanaskan akan menguap. Prosedur penggunaan ekstraktor Kutscher-Staudel. Yang pertama, rangkaian peralatan ekstraktor Kutscher-Staudel. Yang kedua, cairan yang diekstraksi dituangkan ke dalam ekstraktor melalui corong sampai ketinggian di bawah pipa pengalir uap untuk memberi tempat kepada ekstrak yang terburuk. Yang ketiga, sebagian besar pelarut atau setengah sampai 2/3 dimasukkan ke dalam labu penampung. Diperkirakan jika tinggi ekstrak mencapai maksimum, masih ada cairan pada labu untuk memungkinkan adanya sirkulasi. Yang keempat, pendingin dipasang, aliran air dijalankan, dan labu penampung dipanaskan. Maka terjadi penguapan dan pengembunan pelarut pengekstraksi. Yang kelima, ekstraksi diteruskan sampai warna cair ekstrak pada bagian atas ekstraktor tidak berubah atau tidak bertambah muda, kemudian ekstraksi dapat dihentikan. Kelemahan dan keuntungan penggunaan ekstraktor Kutscher-Staudel sama dengan penggunaan ekstraktor Schuster dengan ekstraktor Werle. Sekian dari penjelasan saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.